aplikasi praktis dari kitab Nahum untuk kita praktekkan hari ini. Yang pertama, kita harus makin percaya. Kita punya Allah, pelindung yang ajaib, pelindung yang agung, penjaga yang abadi. Maka janganlah menaruh pengharapan kita kepada dunia ini, kepada materi, kepada aset kita, atau kepada apapun yang melekat dalam diri kita. Jangan, karena semuanya itu akan berlalu kok. Jadi saudara, dengan tekanan dan pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, asal kita tetap memilih bertobat total, percaya total, taat total, selama-lamanya maksudnya kan Bapak Ibu ya. Penjagaan Tuhan itu akan selalu ada buat kita. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot dan anak-anaknya dari pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Sekalipun tadi semua orang-orang di Sodom dan Gomora lenyap sudah. Tapi dan terselamat Lot dan anak-anaknya terselamatkan. Ini bicara masalah tentang apa? Lot memilih percaya dan anak-anaknya taat sama Tuhan. Bahkan istrinya sekalipun tidak ikut terselamatkan. Karena ketidaktaatan. Karena ketidaksetiaan. Karena pengharapannya kepada Tuhan sebagai pelindung yang ajaib, penjaga yang agung. Dia tidak yakin. Maka kita diberikan langkah praktis untuk mempraktekkannya. Apa itu? Tuhan siap memberikan kita kekuatan, pengharapan, penghiburan, pemulihan. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan. Dua minggu lalu Bapak Ibu, salah seorang keluarga yang kami layani harus kehilangan kedua orang yang dikasihi dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, maminya dipanggil Tuhan. Tapi sebelum dipanggil Tuhan, 1 bulan harus dirawat di rumah sakit. Lalu semua anggota keluarga besar, kakak-kakaknya, adik-adiknya sudah datang. Baik dari luar negeri, bahkan juga dari beberapa kota lain di Indonesia. Mereka menanti. Mereka mempersiapkan diri akan kepergian maminya. Tapi rupanya Tuhan punya cara lain. Tuhan punya kehendak lain. Tuhan punya jalan yang lain. Sebelum Tuhan panggil maminya, justru kakaknya yang paling besar. Duluan Tuhan panggil. Itu terjadi pas Imlek kemarin. Barulah setelah kakaknya dipanggil Tuhan, 2 hari kemudian, kurang lebih 2 hari kemudian, mamanya yang sudah opnam 1 bulan di rumah sakit, baru mau pergi. Di luar dugaan. Bayangin Bapak Ibu, dalam 1 bulan, kehilangan 2 anggota keluarga. Saya katakan kemarin kepada beliau, firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya lahir, ada waktunya kita harus mati. Maka kita harus paham dari sekarang. Kita sudah melewati satu fase yang Tuhan katakan apa? Yang lahir. Kita sekarang udah lahir. Tapi kita harus siap. Suatu saat kita akan masuk dalam fase yang kedua. Kita akan ada waktunya mati meninggalkan dunia ini. Saya sampaikan kepada beliau. Tapi saya katakan bagi kita orang percaya, yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, kematian itu bukan kemalangan. Kematian orang percaya, kalau kata firman Tuhan lewat Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati pun adalah keuntungan. Artinya kematian orang percaya, orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, bukan kebuntungan, bukan kerugian maksudnya, tapi keuntungan. Mengapa? Karena hidup kita sudah ditanam oleh Tuhan di tempat yang terdamai, terindah, yaitu di surga.
Nah, saya kira ini Bapak Ibu perlu juga kita pahami ya. Sekarang kita sudah dilahirkan Tuhan ke dunia ini dan sedang menikmati hidup di dunia. Tapi jangan lupa loh, akan tiba masanya kita masuk fase yang kedua. Kita akan meninggalkan dunia ini, yaitu mengalami kematian. Kita harus siap itu. Kita tidak bisa memperlambat Tuhan panggil kita dari dunia ini. Kita juga tidak bisa mempercepat Tuhan panggil kita dari dunia ini. Nggak bisa. Karena semuanya bergantung kepada waktunya Tuhan. Mungkin dengan demikian Bapak Ibu. Hidup yang mahal ini. Hidup yang singkat dan sementara ini. Harus kita pergunakan dengan efektif dan produktif. Semakin bertambah benar di hadapan. Karena yang kedua, hukuman bagi orang yang tidak mau bertobat padahal sudah Tuhan kasih ruang, waktu, dan kesempatan. Pasti itu terjadi. Di sini kita diajarkan, saudara, ya, diingatkan. Janganlah kita seperti orang Niniwe. Karena saking begitu makmurnya, jayanya, kuatnya, hebatnya orang Niniwe, mereka mulai melupakan Tuhan. Dengan cara apa? Mereka melakukan tindakan-tindakan perbuatan-perbuatan yang kejam, perbuatan-perbuatan yang tidak adil, perbuatan-perbuatan menindas. Sampai dikatakan dalam Nahum pasal 3 ayat 1, penumpahan darah, kota penumpahan darah. Selain negara kita ini juga pernah dipimpin oleh seorang presiden yang amat dan sangat lama. Bahkan kalau bisa, dia tidak mati-mati. Supaya tetap jadi presiden abadi. Namanya Soeharto. 32 tahun. Dari tahun 67 sampai dengan tahun 98. Awalnya waktu dia memimpin memang kita bersyukur. Karena kenapa? Indonesia mengalami perbaikan. Bertambah hari, minggu, bulan, tahun. Makin bertambah jahat pula ini orang. Jika lewat doa kita, pergumulan kita, permohonan kita kepada Tuhan, waktunya Tuhan turun tangan. Maka dia pun tumbang. Jadi artinya apa? Sehebat apapun seorang presiden di dunia ini, nggak ada yang sulit bagi Tuhan untuk menumbangkan sebenarnya. Maka ini penting juga buat kita sebagai penerapan Bapak Ibu. Ya, jangan juga kita menjadi sombong waktu kita dikasih posisi, waktu kita dikasih jabatan oleh Tuhan, jangan. Tapi harus semakin lebih rendah hati. Bagian yang ketiga, makna dan aplikasi kita mahu adalah waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Artinya, Yehuda pernah Tuhan izinkan mereka ada dalam masa waktu untuk apa? Dibentuk, diproses oleh Tuhan. Dengan dijajah, ditindas oleh bangsa Asyur atau Irak. Tapi karena mereka memilih tetap percaya kepada Tuhan dan tolong bukti-bukti nyata dari perubahan-perubahan hidup mereka. Maka Tuhan pun membela mereka. Dan Asyur atau Irak itu dijajah oleh Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan. Ulang Bapak Ibu. Kalau kita bawa peperangan yang terjadi hari-hari ini, kita nggak usah kaget. Mengapa? Karena peperangan itu adalah bagian dari penggenapan dari firman Tuhan. Yang mengatakan bahwa di zaman akhir ini sebelum Tuhan Yesus datang yang terakhir kali, akan semakin berkecamuk. Berkecamuk itu artinya apa? Akan semakin sering kepada pertempuran antar negara. Di samping ada pertempuran di dalam sebuah negara. Itu makin sering terjadi kok. Itu tanda kita di zaman akhir atau tanda penantian Tuhan Yesus datang. Tapi tolong jangan langsung kita bernubuat dengan mengatakan, lusa. Kalau Iran sudah menyerah, langsung Tuhan Yesus datang. Jadi sesat juga itu. Karena kadang-kadang orang Kristen sekarang seringkali overdosis. Memaknai satu peristiwa, gampang sekali. Langsung menubuatkan, besok lusa Tuhan Yesus datang. Salah juga itu. Ini baru tanda-tanda. Baru hanya 3 negara yang sambil perang.
Kalau Alkitab katakan, peperangan akan semakin berkecamuk. Artinya apa? Peperangan itu nanti akan semakin masif. Bukan hanya antar tiga negara seperti sekarang ini. Barulah katanya Tuhan Yesus akan datang. Itu pun masih ada tanda yang lain. Maka saudara, kalau kita mau dibebaskan, kalau kita mau dipulihkan, kalau kita mau ditopang, kalau kita mau ditolong, kalau kita mau dihibur oleh Tuhan, kita harus makin lebih setia, mengasihi, melayani Tuhan. Yang keempat, Tuhan sedang dan terus bekerja total atas siapapun. Atas pemimpin negara di dunia. Tuhan bekerja. Tidak ada satu pemimpin negara di dunia yang bekerja bisa seenaknya, menindas, memperlakukan sesama manusia sukanya. Nggak bisa. Ada ruang batasannya kok dari Tuhan. Maka saudara, janganlah seperti Niniwe. Kan mereka sudah merasa kuat, mereka mulai menuhankan kekuatan mereka, dan mereka menyingkirkan kekuatan daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Maka kita sebagai orang percaya diajar mempraktekkan kitab ini dengan cara apa? Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Baik waktu kita belum diberkati, baik setelah kita diberkati, harus semakin lebih rendah hati. Jangan Tuhan memberkati.